boleh orang-orang yang menjadi pengurus dan anggota Persaudaraan Sejahtera merasa bahwa dia sudah berstatus badan hukum dalam konteks perkumpulan atau AHU. Namun ingat, itu hanya status administrasi keorganisasian dalam konteks perkumpulan di dalam rezim ormas. Ketika persaudaraan atau badan hukum Persaudaraan Sejahtera ini mau melakukan kegiatan yang dalam hal ini bersinggungan dengan kegiatan Mas Isnanto sebagai pemilik merek Persaudaraan Sejahtera dan badan hukum Persaudaraan Sejahtera itu melakukan kegiatan dalam lingkup kelas 41 ini menggunakan nama Persaudaraan Sejahtera, tentu akan dilarang dan implikasinya adalah melakukan pelanggaran merek. Loud and clear juga bahwa badan hukum Persaudaraan Sejahtera tidak akan pernah bisa melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, termasuk pelatihan silat secara legal mengatasnamakan Persaudaraan Sejahtera yang terdaftar sebagai merek kelas 41 milik Mas Isnanto tanpa persetujuan Mas Isnanto. Selamat siang, sahabat-sahabat pencinta olahraga, khususnya sahabat-sahabat rugby se-Indonesia. Belakangan ini, beberapa hari ini, WhatsApp saya dibanjiri pesan-pesan dari kawan-kawan yang sangat banyak, termasuk DM di sosial media saya. Mereka meminta pandangan saya terkait diskursus di dunia olahraga. Salah satunya adalah mengenai relasi antara badan hukum perkumpulan yang didaftarkan di AHU dan juga pendaftaran merek yang dilakukan oleh dua entitas yang berbeda. Nah, tentu ini memang cukup membingungkan kalau tidak disikapi dengan baik. Bahkan kawan-kawan juga menyampaikan contoh studi kasusnya. Studi kasusnya seperti apa? Ada dua entitas yang berbeda di dalam entitas olahraga ini atau di dalam dunia olahraga ini yang terjadi belakangan ini. Satu entitas, let's say sebutlah namanya Persaudaraan Sejahtera. Persaudaraan Sejahtera ini di awal sudah terdaftar sebagai merek kelas 41 yang didaftar oleh saudara Isnanto. Namun, di sisi lain, ada entitas lain yang mendaftarkan nama Persaudaraan Sejahtera ini sebagai nama perkumpulan di AHU Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, tentu ini cukup membingungkan. Tentu ini cukup menjadi polemik yang sama-sama dihadapi oleh dua entitas ini karena satu sisi dengan rezim AHU mereka mendaftarkan dengan nama Persaudaraan Sejahtera. Tapi di sisi lain, Mas Isnanto ini sudah mendaftarkan nama Persaudaraan Sejahtera ini kepada Dirjen Haki terkait dengan merek kelas nomor 41. Nah, poin-poin apa yang kemudian ditanyakan teman-teman? Ada 5 klaster yang coba saya simpulkan dari pertanyaan teman-teman saya semuanya. Pertama adalah bagaimana relasi penggunaan nama yang sama oleh dua entitas yang berbeda, yaitu nama Persaudaraan Sejahtera didaftarkan oleh Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Sejahtera di Dirjen AHU dan merek Persaudaraan Sejahtera yang didaftarkan lebih dulu oleh Mas Isnanto di Dirjen Haki. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika
merek Persaudaraan Sejahtera yang sudah terdaftar lebih dulu oleh Mas Inanto ini melakukan upaya hukum terkait dengan pendaftaran Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera yang didaftar kemudian. Yang ketiga, terkait dengan pendaftaran Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera yang jelas sama dengan merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41 yang didaftar oleh Mas Isnanto yang sudah diregister lebih dulu di HAKI, apa yang harus dilakukan oleh Mas Isnanto dalam melindungi hak-haknya dan perlindungan apa yang akan didapatkan oleh Mas Isnanto. Keempat, apakah dengan diakuinya Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera oleh AHU bisa melarang kegiatan pelatihan persaudaraan sejahtera yang dilakukan oleh pemilik dan pemegang lisensi merek Persaudaraan Sejahtera milik Mas Isnanto. Dan yang kelima adalah jika Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera yang terdaftar di AHU kemudian membuat onar, melakukan upaya paksa pembubaran dan intimidasi terhadap kegiatan, aktivitas, dan latihan persaudaraan sejahtera yang sudah diberikan lisensi atau hak eksklusifnya oleh Mas Isnanto sebagai pemegang merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41, tindakan Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera itu dikualifikasikan seperti apa dalam perspektif hukum. Nah, untuk itu kawan-kawan, saya mencoba memberikan pandangan saya terkait dengan hal itu. Kita mulai saja, yaitu pertama terkait bagaimana relasinya penggunaan nama yang sama oleh dua entitas yang berbeda ini, yang let's say nama Persaudaraan Sejahtera didaftarkan oleh Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Sejahtera di Dirjen AHU dan merek Persaudaraan Sejahtera yang didaftarkan oleh Mas Isnanto terlebih dahulu di Dirjen HAKI. Relasi hukum antara pengguna nama Badan Hukum di AHU dan HAKI dalam konteks hak atas kekayaan intelektual khususnya merek di DJKI, itu bersifat terpisah namun saling terkait. Kenapa? Karena keduanya, tentu kita tahu semuanya, di bawah Kementerian Hukum, tetapi dua hal ini memiliki tujuan, dasar hukum, dan mekanisme perlindungan yang berbeda. Pendaftaran di satu sisi tidak otomatis melindungi di sisi atau sistem yang lain, meskipun ada upaya integrasi data oleh Kementerian Hukum untuk menghindari dan mencegah konflik. Di satu sisi, terkait dengan Badan Hukum di AHU, menurut hemat saya, jika kita mendasarkan kepada dasar hukum, loud and clear, Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 8 hingga 11, kemudian juga PP nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas, serta peraturan terkait untuk badan hukum yang lain, misalkan di dalamnya ada yayasan, perkumpulan, dan lain-lain ini yang menjadi dasar hukum untuk menjawab persoalan nomor 1 ini. Kemudian berikutnya, apa sih fungsinya? Nama badan hukum adalah identitas resmi badan hukum sebagai subjek hukum. Pendaftaran dilakukan melalui sistem AHU online yang biasanya dilakukan oleh notaris. Nama harus unik tentunya dan tidak sama atau mirip pokoknya dengan badan hukum yang lain yang sudah terdaftar. Dan secara teknis harus menggunakan huruf Latin misalkan, dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan
Dan yang paling juga penting adalah harus sesuai dengan aturan yang lain. Ini loud and clear tertuang di dalam pasal 5 PP nomor 43 tahun 2011. Kemudian di dalam konteks AHU ini, apa yang bisa diberikan untuk melindungi pemilik badan hukum yang terregister di AHU ini? Tentu pertama, perlindungannya adalah bersifat administratif dan nasional untuk memastikan tidak ada duplikasi nama dalam badan hukum yang baru nantinya. Dan yang kedua adalah memberikan kepastian hukum keberadaan badan hukum. Tetapi ingat bahwa pengesahan badan hukum ini tidak melindungi penggunaan nama tersebut sebagai brand atau merek dalam lingkup haki. Jika tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan diskursus AHU, sekarang bagaimana dengan konteks haki atau merek di DJKI ini? Dasar hukum dalam lingkup haki ini adalah tertuang di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Fungsinya apa? Merek adalah tanda, bisa berupa nama, logo, kata, dan lain-lain, untuk membedakan barang dan jasa. Hak atas merek diperoleh setelah pendaftaran. Dalam hal ini adalah sesuai dengan asas konstitutif, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftarannya dilakukan juga di DJKI dan juga bisa dilakukan secara online. Selanjutnya, perlindungan apa yang diberikan terkait dengan pendaftaran merek ini? Dalam konteks haki, bagi pemegang merek akan mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun, dan tentu ini bisa diperpanjang, untuk menggunakan merek pada kelas barang dan jasa tertentu, untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau mirip pada pokoknya, dan dasar gugat sebagai bahan dasar gugatan perdata atau pidana jika dilanggar oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Nah, relasi hukum antara keduanya, yaitu AHU dan merek, seperti apa? Pendaftaran AHU tentu tidak sama perlindungannya dengan haki. Tidak secara otomatis siapa yang mendapatkan pendaftaran badan hukum melalui AHU kemudian mendapatkan perlindungan haki secara otomatis. Apalagi pendaftaran AHU dilakukan setelah terdaftarnya nama tersebut di Ditjen Haki. Nama perkumpulan yang terdaftar di AHU tidak secara otomatis menjadi merek terdaftar. Harus dilakukan proses dan mekanisme yang utuh, yaitu mendaftarkan nama badan hukum tersebut sebagai merek di DJKI jika ingin mendapatkan perlindungan haki. Bagaimana perlindungan haki menjangkau penamaan badan hukum di AHU? Nah, ini yang cukup menarik juga dan cukup unik. Kenapa? Kita tahu bahwa jangkauannya sangat terbatas tanpa pendaftaran merek. Jadi, nama badan hukum di AHU hanya dilindungi secara administratif. Tidak boleh ada badan hukum baru dengan nama yang sama. Ini perlindungan dalam konteks jangkauan AHU terhadap haki. Tanpa pendaftaran merek, perlindungan terhadap penggunaan merek tidak akan didaftarkan oleh badan hukum yang terdaftar atau terregister di AHU. Kemudian, jangkauan perlindungan AHU ini juga menjadi perlindungan maksimal jika mereka mendaftarkan di dalam merek. Artinya,
cara terbaik bagi badan hukum yang terdaftar di AHU adalah mendaftarkan nama badan hukumnya sebagai merek di DJKI atas nama badan hukum tersebut. Setelah terdaftar, maka badan hukum tersebut akan mendapatkan hak eksklusif secara nasional. Sehingga badan hukum tersebut yang telah terdaftar namanya di HAKI tersebut bisa melakukan atau menuntut pidana perdata jika ada pelanggaran-pelanggaran merek. Ini tentu diatur di dalam Undang-Undang Merek khususnya pasal 100. Nah, nama merek akan menjadi aman untuk melakukan kegiatan dan operasional dalam lingkup HAKI. Karena apa? Bisa bayangkan, jika dua entitas yang berbeda, seperti dicontohkan oleh teman-teman tadi, misalkan Persaudaraan Sejahtera di satu sisi sudah terregister sebagai merek terdaftar kelas 41 oleh Mas Isnanto tadi di satu sisi, dan si sayap yang berbeda, Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera didaftarkan oleh pengurusnya di Ditjen AHU. Artinya apa? Tentu ada persoalan-persoalan yang cukup kompleks. Jika kemudian pemilik badan hukum atau badan hukum Persaudaraan Sejahtera ini secara administratif mendapatkan perlindungan dalam lingkup AHU, bagaimana kemudian jika melakukan kegiatan di mana kegiatan yang akan dilakukan itu bersinggungan dengan kegiatan merek Persaudaraan Sejahtera yang sudah didaftar di HAKI oleh Mas Isnanto terlebih dahulu. Tentu Mas Isnanto akan mendapatkan perlindungan penuh, hak eksklusif dalam konteks merek. Sehingga badan hukum yang terdaftar di AHU setelahnya ini akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Mas Isnanto dan pemegang lisensornya. Jika badan hukum ini kemudian memaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan kegiatan khususnya kelas 41 Persaudaraan Sejahtera yang dimiliki Mas Isnanto, maka badan hukum ini akan berpotensi terkena sanksi-sanksi dalam lingkup Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang basisnya bisa administratif, perdata, bahkan pidana hingga denda. Nah, artinya apa? Bahwa pendaftaran di AHU hanya melindungi status hukum secara administratif. Sedangkan HAKI melindungi merek nama Persaudaraan Sejahtera tersebut secara eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek Mas Isnanto beserta lisensornya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana jika merek Persaudaraan Sejahtera yang sudah terdaftar di HAKI terlebih dahulu oleh Mas Isnanto dan badan hukum Persaudaraan Sejahtera baru didaftar kemudian di Dirjen AHU, apakah bisa dilakukan upaya hukum? Ya, tentu. Nama badan hukum yang didaftarkan setelah merek bisa digugat oleh pemilik merek tersebut, terutama jika ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan penggunaan nama tersebut dalam kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Lantas, dasar hukum apa
yang kemudian melandasi itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sistem first to first, sistem first to file ini adalah diadopsi di dalam rezim Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran atau asas konstitutif, artinya pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu mendapatkan prioritas perlindungan eksklusif untuk kelas barang dan jasa yang sama atau sejenis. Ini diatur di dalam pasal 3, pasal 21, khususnya ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian kedua adalah penolakan pendaftaran merek baru. Dalam konteks ini sudah barang tentu DJKI akan menolak merek yang mirip dengan merek yang terdaftar sebelumnya. Dan juga yang ketiga akan mendapatkan perlindungan merek terdaftar, di mana pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan niaga jika ada pelanggaran khususnya yang diatur di dalam pasal 94 hingga 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk penggunaan merek yang sama atau mirip yang menyebabkan persaingan tidak sehat dan pemakaian nama serupa sebagai identitas usaha yang dapat menyesatkan konsumen. Dalam pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memang melindungi nama badan hukum yang sudah dimiliki orang lain dan tentunya dengan persetujuan tertulis diperlukan jika mau didaftarkan sebagai merek. Namun penjelasan pasal tersebut menyebutkan juga bahwa nama badan hukum yang dimaksud adalah digunakan sebagai merek dan terdaftar. Jika itu dilakukan, akan membuat posisi merek terdaftar lebih kuat jika sudah ada pendaftaran HG terlebih dahulu. Persoalannya adalah bahwa merek Persaudaraan Sejahtera sudah didaftar terlebih dahulu oleh Mas Isnanto, tentu tidak akan mungkin bisa didaftar kemudian oleh badan hukum Persaudaraan Sejahtera yang disahkan kemudian dengan kelas yang sama. Kemudian kira-kira apa kemungkinan gugatan yang bisa dilakukan terhadap badan hukum Persaudaraan Sejahtera tersebut? Pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu dari pendaftaran badan hukum di HAHU bisa menggugat atas dasar pertama, pelanggaran hak merek. Jika badan hukum Persaudaraan Sejahtera digunakan dalam kegiatan dalam lingkup merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41 milik Mas Isnanto, sehingga menyebabkan konsumen bisa keliru mengira ada hubungan afiliasi, terang ini bisa menjadi dasar bagi Mas Isnanto untuk menggugat badan hukum Persaudaraan Sejahtera tersebut. Dasar yang lain yang kedua adalah didasarkan kepada persaingan usaha tidak sehat atau unfair competition. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jika ada itikat buruk, bad faith, seperti sengaja meniru untuk menumpang reputasi merek yang sudah dikenal, ini bisa menjadi dasar gugatan juga. Dan di dalam praktek, sepengetahuan saya, kasus serupa sering dimenangkan oleh pemilik merek yang terdaftar lebih dulu, terutama jika ada elemen
kebingungan konsumen. Kesimpulannya apa? Merek yang terdaftar lebih dahulu memiliki kekuatan hukum yang lebih dominan dalam konteks perlindungan haki. Nama badan hukum yang didaftar kemudian berisiko digugat dan kemungkinan harus diubah jika terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang ketiga, pertanyaan kawan-kawan adalah terkait dengan pendaftaran Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera yang jelas sama dengan nama merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41 yang didaftar oleh Mas Isnanto dan sudah terdaftar lebih dulu di Haki, apa yang harus dilakukan oleh Mas Isnanto dalam melindungi haknya dan perlindungan apa yang didapatkan oleh Mas Isnanto? Tentu kita harus berpegang kepada undang-undang yang mengaturnya. Merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41 yang terdaftar atas nama Mas Isnanto telah terdaftar lebih dulu di DJKI. Sementara itu, Badan Hukum Perkumpulan dengan nama Perusahaan Sejahtera didaftar kemudian melalui Dirjen AHU Kemenkum. Pendaftaran Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera di AHU tidak bisa membatalkan hak merek Persaudaraan Sejahtera yang terdaftar ada atas nama Mas Isnanto yang terdaftar lebih dulu. Karena keduanya adalah sistem hukum yang terpisah. Satu di bawah rezim Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dan di sayap lain adalah rezim Undang-Undang Perkumpulan dan juga PP terkait dengan AHU. Apalagi jika merek Persaudaraan Sejahtera pernah disengketakan dan Mahkamah Agung RI sudah memutuskan secara inkrah atau berkekuatan hukum tetap yang menolak seluruh gugatan Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera dan juga menyatakan merek kelas 41 yaitu merek Persaudaraan Sejahtera itu adalah milik Mas Isnanto. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Mas Isnanto sebagai pemegang merek Persaudaraan Sejahtera? Pertama, menurut hemat saya, dokumentasikan semua bukti penggunaan nama oleh pihak lain, termasuk jika Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera ini menggunakannya baik di dalam website, spanduk, di dalam acara, media sosial, dan lain-lain. Kemudian kirim surat peringatan resmi kepada terduga pelanggarnya, tegaskan bahwa hak merek eksklusif adalah miliknya Mas Isnanto dan minta penghentian penggunaan nama atau logo untuk kegiatan kelas 41 termasuk di dalamnya pelatihan, pendidikan olahraga dan lain-lain tanpa izin dari Mas Isnanto. Yang ketiga tentu yang bisa dilakukan Mas Isnanto adalah ajukan gugatan pelanggaran merek ke Pengadilan Niaga dan juga melakukan pelaporan-pelaporan pidana merek jika itu yang terjadi dan secara eviden cukup. Lanjut. Kalau kita melihat dalam konteks apa yang dilakukan oleh Mas Isnanto tadi, tentu ada satu hal yang cukup fundamental juga terkait yang saya sebutkan tadi, bisa melaporkan dalam konteks pidana. Dalam konteks ini, jika terbukti ada penggunaan yang merugikan dan disengaja, pasal 100 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun
dan atau denda 2 miliar rupiah. Nah, untuk masuk ke dalam konteks laporan pidana ini tentu Mas Isnanto harus melaporkannya ke Polres atau Polda setempat dengan bukti merek terdaftar, putusan MK, dan juga tentang dokumentasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai evidence atau sebagai bukti. Nah, pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh teman-teman ini adalah perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh Mas Isnanto sebagai pemilik merek. Karena merek terdaftar itu sifatnya first to file dan sudah inkrah di Mahkamah Agung, pemilik merek notabene Mas Isnanto ini akan mendapatkan perlindungan yang sangat kuat. Pertama adalah hak eksklusif, hak monopoli untuk menggunakan nama Persaudaraan Sejahtera untuk jasa kelas 41 antaranya yaitu pendidikan, pelatihan, olahraga, kesenian, dan lain-lain di seluruh Indonesia. Ini diatur di dalam pasal 3 dan pasal 21 Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya, kedua adalah pencegahan penggunaan nama Persaudaraan Sejahtera oleh Mas Isnanto. DJKI wajib menolak pendaftaran merek baru yang sama atau mirip. Badan Hukum AHU pun tidak boleh menumpang merek tanpa persetujuan tertulis dari Mas Isnanto ini. Ini diatur di dalam pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Yang ketiga adalah gugatan perdata. Mas Isnanto bisa menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan nama kapan saja selama merek masih berlaku, yang notabene dalam pasal 94 hingga 99 diatur yaitu 10 tahun dan juga perpanjangannya. Yang keempat adalah pidana, seperti saya katakan tadi, pelanggaran bisa dipidana penjara dan denda. Dalam konteks rezim merek ini diatur di dalam pasal 100. Dan yang kelima tentu kekuatan putusan MA yang sudah inkrah sangat sulit lagi digugat oleh pihak manapun, termasuk oleh Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera. Kesimpulannya, Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera memang sah secara administratif, tetapi tidak memberikan hak atas merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41. Penggunaan nama yang sama untuk perguruan atau pelatihan tetap bisa digugat sebagai pelanggaran HAKI. Merek Persaudaraan Sejahtera milik Mas Isnanto adalah senjata yang ampuh atau perlindungan hukum yang paling dominan untuk melindungi identitas dan brand kegiatan dan organisasinya. Yang keempat, pertanyaan kawan-kawan adalah, apakah dengan diakuinya Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera oleh AHU bisa melarang kegiatan pelatihan persaudaraan sejahtera yang dilakukan oleh pemilik dan pemegang lisensi merek Persaudaraan Sejahtera milik Mas Isnanto? Terang, jawabannya tidak. Kenapa? Pengakuan Badan Hukum oleh AHU kepada Perkumpulan Persaudaraan Sejahtera tidak bisa melarang kegiatan pelatihan persaudaraan sejahtera yang dilakukan oleh pemilik dan pemegang lisensi merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41 yang notabene pemiliknya adalah Mas Isnanto. Pemisahan yang jelas antara badan hukum dan merek ini terang sekali. Pertama,
Badan Hukum Diahu memberikan status legal sebagai perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, dalam konteks ini adalah sebagai subjek hukum. Ini bersifat administratif dan mengikat untuk urusan organisasi kemasyarakatan. Kedua, hak merek kelas 41 yang di dalamnya termasuk jasa pendidikan, pelatihan, olahraga, kesenian, termasuk pelatihan pencak silat, adalah hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif bagi pemilik terdaftar berdasar asas first to file. Merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41 yang telah terdaftar atas nama Mas Isnanto, dalam studi case ini juga sudah disengketakan dan sudah mendapatkan putusan Mahkamah Agung yang inkrah yang menolak gugatan Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera dan menyatakan hak merek tersebut sah milik Mas Isnanto. Dua sistem ini terpisah antara AHU dan merek ini. Pengesahan Badan Hukum di AHU tidak membatalkan hak merek yang sudah inkrah di pengadilan niaga atau HAKI. Kemudian, kedudukan lisensi merek yang didapatkan Mas Isnanto ini seperti apa? Tentu, Mas Isnanto sebagai pemilik merek berhak memberikan lisensi kepada siapapun. Dengan lisensi tersebut, pemegang lisensi berhak untuk menggunakan nama Persaudaraan Sejahtera untuk kegiatan pelatihan, pendidikan, dan jasa yang lainnya di kelas 41. Penggunaan tanpa lisensi ini oleh pihak lain termasuk oleh Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Pelatihan silat itu sendiri, seperti saya katakan tadi, termasuk dalam ruang lingkup kelas 41, yaitu jasa pendidikan dan olahraga. Jika kegiatan tersebut dilakukan atas dasar lisensi dari pemilik merek, yaitu Mas Isnanto, maka terang akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pasal 3, 21, 94 hingga pasal 100. Berikutnya adalah, apakah Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera bisa melarang kegiatan pelatihan silat yang dilakukan oleh pemegang merek dan lisensornya, yaitu merek Persaudaraan Sejahtera? Loud and clear. Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera memberikan kewenangan organisasi, tetapi tidak memberikan hak monopoli atas merek untuk kegiatannya di kelas 41. Larangan penggunaan nama harus melalui gugatan pelanggaran merek di pengadilan niaga, bukan hanya semata-mata berdasarkan SK AHU, apalagi Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera ini bukan pemegang merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41 yang seperti saya katakan tadi. Kemudian, kegiatan pelatihan oleh pihak berlisensi tetap sah selama menggunakan lisensi dari Mas Isnanto sebagai pemegang merek Persaudaraan Sejahtera. Dan tentu pihak berlisensi dalam penggunaannya tidak menimbulkan kebingungan publik yang merugikan masyarakat. Jika Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera ingin melarang, mereka harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga
dengan membuktikan adanya pelanggaran merek. Namun ingat, karena merek sudah inkrah milik Mas Isnanto dan ada lisensi, posisi Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera sangat lemah dan tidak punya hak untuk melakukan kegiatan lingkup kelas 41 merek Persaudaraan Sejahtera. Kawan-kawan juga menyampaikan, ada catatan Mas. Catatannya apa? Di dalam studi kasus itu, jika ada pernyataan dari pihak Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera yang menyebutkan bahwa merek tersebut, yaitu merek Persaudaraan Sejahtera tersebut kelas 41 itu adalah bukan instrumen legalitas organisasi, bagaimana? Yes, betul. Merek itu bukan instrumen legalitas organisasi, karena legalitas organisasi itu diatur di dalam rezim AHU, sementara merek adalah rezim undang-undang merek dan indikasi geografis. Dan kawan-kawan juga menyampaikan, mereka juga beralibi Mas. Katanya kegiatan pelatihan silat itu non-profit, tidak termasuk ke dalam pelanggaran pidana. Boleh orang berpendapat gitu kan. Namun ini tidak menghilangkan hak eksklusif pemilik merek untuk mengizinkan atau melarang penggunaan nama dalam konteks jasa kelas 41, yaitu merek Persaudaraan Sejahtera. Tidak penting kata saya, tidak penting kata dia. Yang terpenting buat kita, yaitu kata undang-undang dan aturan, termasuk undang-undang merek dan indikasi geografis. Lantas, perlindungan apa yang dimiliki oleh Mas Isnanto dan pemegang lisensi? Ya, seperti saya katakan tadi, pertama adalah hak eksklusif merek, bisa melarang pihak ketiga termasuk Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera yang menggunakan nama yang sama atau mirip untuk pelatihan tanpa izin Mas Isnanto. Kedua, lisensi, memberikan hak yang sah kepada licensor atau penerima lisensi untuk menjalankan kegiatan yang legal. Kemudian tentu perlindungan yang dimiliki oleh licensor juga, yaitu untuk melakukan gugatan hukum atau tindakan hukum yang lain. Jika ada gangguan, misalkan spanduk, sertifikat, atau pelatihan atas nama Persaudaraan Sejahtera tanpa adanya lisensi, maka bisa digugat perdata dan juga dilaporkan pidananya. Terkait dengan ini, tentu pidananya ini berimplikasi kepada sanksi penjara maksimum 5 tahun dan juga denda 2 miliar rupiah. Dan perlindungan buat lisensor juga, yaitu terkait dengan adanya putusan MA yang dalam hal ini tentu memberikan kekuatan hukum yang sangat kuat dan sulit untuk dibolak-balik oleh siapapun, termasuk oleh Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera. Kesimpulannya, pengakuan Badan Hukum AHU kepada Perkumpulan Persaudaraan Sejahtera tidak bisa melarang kegiatan pelatihan Persaudaraan Sejahtera yang berlisensi dari Mas Isnanto. Hak merek kelas 41 dengan nama Persaudaraan Sejahtera tetap menjadi senjata utama bagi Mas Isnanto untuk melindungi penggunaan nama tersebut, termasuk kepada lisensornya. Jika terdapat dualisme organisasi yang di dalam studi case ini ada perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate yang didaftar di AHU, kemudian juga ada pelatihan Setia Hati Terate di sisi lain sebagai pemegang merek, tentu putusan pengadilan di bidang haki cenderung lebih dominan untuk
aspek penamaan dan kegiatan jasa terkait dengan lingkup haki. Yang terakhir kawan-kawan, pertanyaan kawan-kawan semuanya yaitu, jika Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera yang terdaftar di AHU membuat onar, melakukan upaya paksa pembubaran, melakukan intimidasi terhadap kegiatan, aktivitas, dan latihan persaudaraan sejahtera yang sudah diberikan lisensinya atau hak eksklusifnya oleh Mas Isnanto sebagai pemegang merek Persaudaraan Sejahtera kelas 41, tindakan Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera itu dikualifikasikan seperti apa dalam perspektif hukum? Dalam perspektif hukum Indonesia, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai, pertama, perbuatan melawan hukum secara perdata. Dasarnya clear, yaitu pasal 1365 KUH Perdata. Kualifikasinya apa? Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena secara sengaja mengganggu dan merugikan pelaksanaan hak eksklusif yang sah dari pemegang merek dan penerima lisensi. Hak merek, khususnya jasa 41, adalah hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif. Pemegang merek, Mas Isnanto, telah memenangkan sengketa merek melalui putusan Mahkamah Agung sehingga ia berhak memberikan lisensi eksklusif untuk penggunaan nama dan merek Persaudaraan Sejahtera dalam kegiatan pelatihan, pendidikan, olahraga, dan juga latihan pencak silat. Konsekuensinya apa? Penerima lisensi atau pemegang merek dapat menggugat ke pengadilan negeri untuk penghentian tindakan-tindakan pelanggaran ini atau injunction dan juga ganti rugi material dan imaterial. Pendaftaran Badan Hukum AHU dalam konteks status perkumpulan hanya memberikan pengakuan administratif sebagai subjek hukum organisasi, tidak pernah menghapus dan mengalahkan hak merek yang terpisah dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Lantas, dalam upaya tindakan pidana, apakah Mas Isnanto dan pemegang lisensinya bisa melakukan tindakan lain? Tentu ada. Dalam sisi pidana, ini terkait dengan kemungkinan atau dugaan pengancaman atau ancaman kekerasan, ini sudah diatur di dalam pasal 448 KUH pidana atau KUHP yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, yang dalam hal ini adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian pidana lainnya apa? Yaitu dalam konteks pengeroyokan, diatur di pasal 262 KUHP, bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika kekerasan itu menyebabkan luka atau luka ringan, maka pidana penjaranya adalah maksimal 7 tahun. Bagaimana jika menyebabkan luka berat? Maka pidana penjaranya menjadi maksimal 9 tahun. Dan jika menyebabkan kematian, pidana penjara maksimal 12 tahun. Nah, dalam konteks pidana yang lain yaitu bisa dikenakan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur di dalam
pasal 448 ayat 4 yang mengatur bahwa pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Nah, dalam konteks gangguan ketertiban umum atau mengganggu ketertiban umum, pasal 256 KUHP juga mengatur penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, bisa dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori kedua. Pasal 265 KUHP juga mengatur setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui tulisan, gambar, atau rekaman yang berakibat terjadinya kerusuhan juga bisa dipidana dalam penjara maksimal 9 tahun. Tapi 265 ini adalah kekerasan terhadap kekuasaan umum ataupun lembaga negara. Sementara Mas Isnanto itu tidak masuk di dalam pasal itu. Nah, pasal 332 KUHP juga mengatur bahwa mengenai kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesulitan bagi ketertiban ini juga masuk di dalam kategori pidana. Catatan penting terkait dengan merek ini, pidana merek pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis lebih ditujukan kepada penggunaan merek tanpa izin. Namun, upaya paksa menghentikan penggunaan yang sah atau berlisensi dapat menjadi bukti pendukung perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh persaudaraan sejahtera yang ingin membubarkan latihan yang dilakukan oleh pemegang merek maupun pemegang lisensi dari Mas Isnanto tadi. Nah, kemudian dalam aspek organisasi kemasyarakatan atau ormas, badan hukum yang terdaftar di AHU memiliki legitimasi administratif sebagai perkumpulan. Namun, legitimasi tersebut tidak memberikan hak monopoli atas nama atau merek yang sudah terdaftar sebagai merek jasa kelas 41 atas nama pemegang merek yaitu Mas Isnanto tadi, gitu ya. Upaya paksa pembubaran terhadap kelompok berlisensi terang bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa internal organisasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang ormas yang harus dilakukan secara damai dan melalui mekanisme hukum, bukan melalui kekerasan atau intimidasi, yang dalam hal ini terang sekali di pasal 59 huruf E Undang-Undang Ormas melarang penggunaan nama yang menimbulkan persamaan pada pokoknya tanpa hak, namun di sini justru sebaliknya merek milik Mas Isnanto ini sudah berlisensi. Kesimpulannya apa? Tindakan tersebut bukan merupakan pelaksanaan hak yang sah sebagai badan hukum, melainkan penyalahgunaan atau abuse of power terhadap status yang melanggar hak kekayaan intelektual dan hak lisensi eksklusif yang telah diakui oleh Mahkamah Agung. Pemegang merek dan penerima lisensi memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengambil langkah hukum, baik pidana maupun perdata. Lot and clear juga bahwa Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera tidak akan pernah bisa melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, termasuk pelatihan silat secara legal mengatasnamakan persaudaraan sejahtera yang terdaftar sebagai merek kelas 41 milik
Mas Isnanto tanpa persetujuan Mas Isnanto. Dan kita juga memahami jika ada pelanggaran seperti contohnya pembubaran yang dilakukan oleh Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera terhadap pelatihan yang dilakukan oleh kegiatan pemegang merek ini, maka perlindungan hukum merek ini harus ditegakkan. Negara harus hadir, dalam konteks ini adalah para aparaturnya, termasuk aparat negara, aparat penegak hukum, aparat keamanan, harus melindungi pemilik merek yang sah, yaitu Mas Isnanto, beserta kegiatannya ini dari bentuk kesewenang-wenangan yang mungkin akan dilakukan oleh Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera. Intinya apa? Boleh orang-orang yang menjadi pengurus dan anggota Persaudaraan Sejahtera merasa bahwa dia sudah berstatus badan hukum dalam konteks perkumpulan atau AHU. Namun ingat, itu hanya status administrasi keorganisasian dalam konteks perkumpulan di dalam rezim ormas. Ketika persaudaraan atau Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera ini mau melakukan kegiatan yang dalam hal ini bersinggungan dengan kegiatan Mas Isnanto sebagai pemilik merek Persaudaraan Sejahtera dan Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera itu melakukan kegiatan dalam lingkup kelas 41 ini menggunakan nama Persaudaraan Sejahtera, tentu akan dilarang dan implikasinya adalah melakukan pelanggaran merek. Nah, itu kawan-kawan kira-kira pandangan hukum saya, sehingga tidak usah khawatir, tidak usah gundah, karena semuanya punya landasan, semuanya punya dasar, semuanya punya perlindungan. Jika dihadapkan kepada study case tadi, tentu dalam konteks ini Badan Hukum Persaudaraan Sejahtera meskipun dia mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU, tapi di dalam prakteknya dia akan menghadapi kendala, bahkan akan berpotensi melanggar undang-undang merek jika mereka melakukan kegiatan termasuk pelatihan ini dengan menggunakan nama Persaudaraan Sejahtera yang sudah didaftar mereknya oleh Mas Isnanto dalam bentuk kelas 41. Itu kawan-kawan pencerahan yang bisa saya lakukan, tapi ini hanya sekedar diskursus, ini hanya sekedar pandangan. Monggo, jika ingin lebih didalami, jika ingin kita bedah bersama-sama dengan berbagai varian lain, saya terbuka kapanpun. Ayo, bisa lewat WA saya, bisa DM saya, bisa juga kita ngopi bersama nantinya. Terima kasih sahabat-sahabat pecinta olahraga, khususnya sahabat-sahabat rugby Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan gambaran tentang study case yang disampaikan. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam olahraga, salam rugby.